karena dia ngasih boost gitu ya. Jadi mobil ini kayak nggak punya turbo lag gitu rasanya. Tapi mobil ini memiliki handling yang gokil banget. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Kembali lagi sama gua Narendra. Dan pada kesempatan kali ini, di sebelah gua lagi ada sebuah performance car. Ini adalah Mercedes-AMG A35. Dan pada video kali ini kita akan bahas kupas tuntas mengenai mobil ini dan tentunya kita test drive dong. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama ikutin terus videonya sampai habis. Let's go. Beli mobil bekas, harganya cerdas. Setir kanan. Jadi Mercedes-AMG A35 ini merupakan adik paling kecil dari line up Mercedes-AMG yang ditawarkan di Indonesia. Dan bisa dibilang juga ini merupakan entry levelnya dengan harga yang terjangkau gitu Sobat Setia. Terjangkau nih untuk bracket AMG gitu ya. Dan mobil ini juga kalau kita beli sebagai customer, kita juga dapat privilege untuk masuk ke AMG Club dengan si A35 ini. Jadi emang mobil ini ya nggak main-main juga sebenarnya Sobat Setir. Dan langsung aja kita bahas dari segi eksteriornya. Nah, kalau kita lihat di bagian depan, mobil ini tuh memiliki wajah yang kelihatan sharp gitu ya, tajam-tajam, melakukan garisnya tuh patah-patah, which is really nice. Bisa kita lihat di bagian lampunya juga dia tajam-tajam gini, patah-patah. Dia sendiri udah menggunakan Mercedes multi beam LED, lampu canggihnya Mercedes yang bisa tetet kayak gitu. Dan dia juga menggunakan dua buah proyektor untuk lampu dekat dan lampu jauh. Nah, di bagian atas ini itu dia dui fungsi, jadi bisa jadi DRL, bisa jadi juga lampu sein. Dan kalau kita lihat di bagian grillnya juga ini ciri khasnya AMG banget. Dia tarikan garis vertikal dan horizontal. Dan untuk yang vertikalnya dia chrome gini finishnya tuh banyak gitu. Dan yang horizontalnya tarik garis semua. Dan di sini terdapat logo Mercedes. Dan tentunya spesialnya di sini terdapat logo AMG serta logo yang ada di bagian atas ini badge-nya tulisannya Afal Terbah. Jadi AMG banget tuh, House of AMG. Dan kalau kita lihat di bagian bumpernya dia juga kelihatan sporty banget. Tarikan garisnya tuh nice banget di bagian sini. Dan dia kayak ada semi lips kayak gini ya, jadi kelihatan lebih sporty lagi gitu. Dan kekerenannya nggak hanya ada di bagian depan aja, karena di bagian samping juga nggak kalah keren. Yuk kita move ke bagian samping. Bergeser ke bagian samping, kelihatan nih Sobat Setir bahwa mobil ini memiliki dimensi yang tidak begitu besar, yang dimana dimensi-dimensi seperti ini nih seru banget, fun to drive banget kalau kita bawa di jalan raya. Karena memang nggak terlalu besar, jadi kita tuh nggak harus worry gitu Sobat Setir. Selain itu, kalau kita lihat, mobil ini tuh nggak tinggi, pendek nih, sekitar segini. Karena mobil ini tuh memiliki dimensi panjang di 4.558 mm dan untuk lebarnya di 1.992 mm. Tingginya sendiri itu di 1.411 mm. Berlanjut lagi ke bagian samping, di sini juga terdapat badge Turbo 4MATIC yang menekankan bahwa mobil ini memiliki sistem 4MATIC alias all-wheel drive Sobat Setir. Dan kalau kita lihat di bagian velgnya, desainnya sih nice banget ya, AMG. Dia two-tone hitam dan silver. Ukurannya juga di ring 19, dibalut dengan ban berukuran 235 ring 19 dari Pirelli. Ini menggunakan P0. Dan dia nggak belang depan belakang karena balik lagi dia 4MATIC gitu, nice banget. Dan kalau kita lihat di bagian samping untuk frame-frame kacanya ini semua tuh berwarna hitam ya. Jadi dipadukan dengan warna putih digital white ini, wah, looks nice banget. Keren sih dari samping. Oke, kalau gitu kita move ke belakang, kita intip bagian belakangnya. Bergeser ke bagian belakang, nah ini nih, ini salah satu bagian yang paling gue suka dari desain eksteriornya A35, yaitu di bagian belakangnya. Bagian belakangnya tuh kelihatannya tuh nggak gede gitu, kelihatan kecil tapi dia kelihatan padat berisi, yang dimana desainnya sih bagus banget. Kita bahas dari bagian atas dulu deh. Di bagian atas kita mendapatkan mini ducktail yang bikin desainnya jadi lebih manis lagi. Kemudian di sini ada logo, ada Mercedes-Benz, ada AMG, buat ngasih tahu kalau ini tuh AMG. Dan di bagian sini A35, nice. Dan kalau kita geser lagi ke bagian bawah, nah untuk bumper belakangnya desainnya itu berwarna hitam kayak gini warnanya. Dia dual exit pipe. Kemudian di sini ada splitternya gitu Sobat Setir. Tuh nice banget ya, kelihatan sporty banget. Nice. Dan di bagian ujung-ujungnya itu ada kayak aksen air duct gitu. Tapi ini sih nggak bolong ya. Ini aksen aja. Tapi tetap aja sih bikin overall looks-nya jadi sporty banget, nice banget. Oke, kalau gitu kita move ke depan, kita bahas mengenai mesinnya. Yuk.
Nah, ini dia dapur pacu dari Mercedes-AMG E35. Mobil ini menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder turbo yang menghasilkan tenaga di 306 horsepower dan torsi di 400 Nm. Dan memang mesin ini merupakan adeknya nih dari mesin-mesin AMG. Jadi dia belum one man one engine gitu sobat setir. Tapi walaupun belum one man one engine, mobil ini performanya juga nggak main-main. Nanti kita cobain ya. Oke, kalau gitu kita move ke bagian dalam. Let's go. Oke sobat setir, langsung aja kita nyalain. Oh by the way, mobil ini itu bisa dinyalain secara emotional atau emotional start. Caranya, kita pertama harus injek rem dulu, kemudian kita tekan pedal shift up, dan kita pencet tombol start. Jadi dia nyala dengan RPM yang lebih tinggi, dan langsung kedengeran suara brap-brapnya dari knalpotnya, letusan-letusannya gitu ya, nice banget. Oke sobat setir, tar dulu, ini ada plastik mengganggu banget. Sekalian aja kalian nih, mumpung mobil baru 1000 km ya, kita unboxing aja ya. Nice, satisfying. Aduh, sorry berisik sobat setir. Oke, langsung kita bahas dari segi desainnya dulu nih. Dashboardnya sendiri itu memiliki desain yang menurut gue simple banget. Ciri khasnya A-Class ya, karena kan memang basicnya dari A-Class gitu. Simple, dia 2 tingkat seperti ini, atasnya menggunakan soft touch, bawahnya juga soft touch. Bedanya kalau ini leather perforated desainnya. Kemudian berlanjut lagi, di bagian tengah sini terdapat 3 buah ventilasi AC, bulat-bulat semua gini ya. Dan ini modern Mercedes-Benz Air Vents gitu, jadi dia modelnya yang diputer-puter kayak gini nih. Tuh, dan dia bisa nyala juga nanti kalau ambient light-nya nyala. Kemudian speaker premium by Brewmaster. Terus di bagian tengah sini bisa ditutup, kalau dibuka di baliknya ada 2 buah cup holder dan wireless charging. Di sini ada penyimpanan terbuka juga, dan di bagian bawah sini juga terdapat shortcut untuk urusan per AC-an. Nice banget sobat setir. Dan untuk setirnya sendiri, dia juga menggunakan AMG Performance Steering Wheels, yang dimana di bagian bawah sini terdapat 2 buah buttons. Nanti akan gue jelaskan ketika lagi nyetir ya sobat setir. Kemudian ngebahas mengenai head unitnya. Nah, untuk head unitnya sendiri, dia ini sudah menggunakan MBUX terbaru sobat setir, yang dimana dapat kita kontrol melalui layar sentuhnya seperti ini, atau melalui trackpad yang ada di bagian steeringnya gitu. Nah, mobil ini itu dapat melakukan berbagai macam pengaturan di head unitnya. Kayak ini contohnya comfort, ini kita bisa ngatur seat kinetics, atau bisa ngatur ambient light. Ngebahas masalah ambient light, ya ciri khasnya Mercedes-Benz juga ya, dia bisa multicolor yang keren-keren kayak gini. Favoritku tuh ada 2, Malibu Sunset dan Jungle Green. Kemudian brightness juga bisa kita atur, link zones juga bisa kita atur, jadi nge-link sama zones-nya. Kemudian ada effects, ini kayak gridding, climate, multicolor animation, dan pengaturan lainnya. Kemudian lanjut lagi ke bagian setting, ini kayak assistance-nya, kayak collision avoidance, ini bisa kita atur semua, active brake assist, blind spot assist, terus assistance yang lain. Kemudian di sini ada setting untuk vehicle-nya, kayak ini dynamic select bisa kita setting sesuai dengan kebutuhan kita untuk driving juga, untuk comfortnya juga, seperti itu sobat setir. Kemudian untuk lights, ini untuk lampu di luar, dan ambient light juga bisa diatur dari sini. Ini ada sistem dan info. Nah, dia juga sudah support Apple CarPlay serta Android Auto, dan sudah wire maupun wireless. Nah, yang menjadi spesialnya adalah ini dia, AMG Performance. Karena AMG Performance ini hanya ada di line up real AMG nih, kayak E35 seperti ini. Nah, kita bisa lihat ini gerakan suspensi bisa kita lihat melalui head unitnya, angle steeringnya juga berapa derajat itu bisa kita lihat semua. Kemudian di sini kalau kita geser, di sini ada engine, ini tuh menampilkan kayak torque meter kita, power meter kita, dan turbo boost kita. Nih, gua gas ya. Nah, dia kelihatan tuh. Kemudian di sini ada temperatur mesin, ada temperatur oli juga. Kemudian di sini ada stopwatch. Nah, ini bisa ngukur lap time kita nih. Dia juga in collaboration with IWC. Jadi memang selalu kerjasama ya Mercedes sama IWC, terutama di F1-nya gitu. Terus ini consumption juga bisa kita lihat sobat setir. Tuh, seperti itu. Nah, ini juga bisa kita lihat nih G-meter kita. Tekanan udara juga bisa kita lihat yang ada di bagian ban. Nice banget. Keren. Nah, untuk instrumen clusternya sendiri, dia juga ukurannya kurang lebih mirip-mirip sama head unitnya nih. Dia juga udah full layar semua,
dan kita bisa mengatur displaynya mau seperti apa. Kita bisa mulai dari surface, ada assistance juga, ada navigation, jadi dia full maps kayak gini. Kemudian ada understated, ini yang lebih kalem gitu ya. Kemudian ada classic, ini kayak dials analog biasa tapi tetap ada AMG-nya di bagian sini. Kemudian bisa kita geser lagi ke sport. Wah, ini baru kelihatan sport ini. Tuh, seperti itu. Dan yang terakhir, ini yang paling keren menurut gue, super sport. Nah, super sport ini displaynya beda ya. Dia jadi kelihatan lebih galak gitu ya. Tuh, ini bisa kosongan kayak gini. Bisa ada torque meter dan power meternya. Temperature. Tuh, ini settingan driving mode kita. Tuh, ini untuk G meternya. Ini untuk odometer, konsumsi bahan bakar. Tuh, keren banget ya. Gue sih suka nih yang si super sport ini, nice banget. Nah, setirnya ini menggunakan AMG Performance Steering Wheel, sobat setir. Jadi bukan setir Mercedes biasa, karena di sini ada dials nih. Tuh, ini untuk ganti driving mode, mulai dari yang snow, individual, comfort, sport, and super sport. Dan di bagian kiri di sini juga ada dial yang dapat mengatur urusan kayak gini nih. Ini transmisi bisa jadi full manual. Kalau ini jadi matic. Ini atas juga untuk suspensi bisa kita ganti. Tuh, jadi comfort, sport atau sport class. Nah, kita juga bisa ganti settingannya, opsinya nih. Tuh, pencet. Ini untuk auto start stopnya, untuk AMG Dynamics, traction control, dan balik lagi ke transmisi. Sama juga dengan yang di bagian atas. Nah, untuk gantinya bisa dari sini nih. Wah, nice banget ya. Oke sobat setir, sekarang kita udah ada di balik kemudinya dari Mercedes AMG A35. Wah, gokil. Dan yang pertama kali mau gue bahas tentunya dari driving position-nya dulu nih. Karena bagaimana pula ini adalah sebuah performance car, jadi harus memiliki driving position yang oke. Nah, mobil ini untuk joknya, pengaturannya itu dapat diatur secara elektrik. Baik maju mundur, naik turun, recline-nya, kemudian lumbarnya itu juga semua bisa diatur secara elektrik. Dan bagi gue, dengan tinggi gue di 170 cm, itu gue dapat mendapatkan posisi berkendara yang paling sporty atau performance oriented menurut gue. Sebenarnya sih slightly, kalau bisa lebih rendah dikit, it would be better sobat setir. Tapi ya sebenarnya segini juga udah oke banget sih gitu. Tuh, ini udah mentok nih. Kalau bisa lebih rendah dikit lagi, itu oke banget. Tapi segini juga oke. Dan steeringnya juga dia dapat diatur secara tilt and telescopic secara manual. Yang dimana setirnya tuh jadinya bisa dekat banget ke gue. Dan gue suka nih posisi duduknya karena setirnya tuh hampir lurus gitu ke depan. Jadi untuk kontrol mobilnya sih menurut gue dapat banget gitu, asik banget. Kemudian kalau ngebahas masalah blind spot, ya ini performance car gitu ya. Emang kita nggak butuh banyak-banyak ngeliat kanan kiri, tapi tetap aja mobil ini kan sebuah mobil jalanan, road legal car. Jadi rasanya visibilitas tuh juga nggak kalah penting gitu. Dan kita juga harus ingat bahwa A35 ini kan menggunakan basis yang sama seperti A series yang lain atau A class yang lain. Jadi memang memiliki visibilitas yang oke banget gitu. Kalau kita ngelihat bagian spionnya kanan kiri, memang spionnya tuh nggak terlalu besar ukurannya, tapi cukup mengcover seluruh mobil. Dan kita lihat juga di bagian kanan dan kiri ini ciri khas spionnya Mercedes, dia tuh ada bagian cembungnya gitu. Jadi cukup ngebantu, cukup lebar banget kalau kita mau ngeliat ke bagian kanan maupun bagian kiri. Dan juga dibantu dengan blind spot monitoring system, ciri khasnya Mercedes yang bentuknya segitiga. Dan nanti dia akan nyala-nyala gitu sobat setir. Nice banget. Kemudian kalau kita ngebahas masalah kayak kekedapan kabin, itu juga kalau gua sekarang ngerasa sih ini emang sedikit bocor-bocor suara road noise-nya ya, atau suara jalanannya gitu. Ada yang nyaut. Oke. Emang sedikit bocor-bocor suara jalanannya gitu. Tapi ya kita harus ingat nih, ini ya performance car. Memang fokusnya bukan untuk kenyamanan absolut. Mungkin kalau mau yang lebih kedap, lebih senyap, bisa pilih line up Mercedes yang lain gitu. Gue juga punya penjelasan kenapa mobil ini memiliki road noise yang emang kedengeran. Sebenarnya kalau bagi gue pribadi,
ini tuh memberikan rasa apa ya, road feel yang lebih maksimal gitu. Jadi kita beneran berasa di jalan, kita beneran bisa sense, kita tuh beneran hidup gitu, merasakan bagaimana mobil ini berkendara di sebuah jalanan. Jadi menurut gue sih nggak masalah. Dan juga balik lagi, mobil ini kan memiliki audio premium by Burmester ya. Jadi kalau kalian ngerasa road noise-nya berisik nih, lagi pengen nyantai-nyantai, relax, nyalain aja musik ya, dan udah hilang semua tuh suara-suara road noise. Jadi bagi sebagian orang, road noise di sebuah performance car itu juga penting biar sense of driving-nya tuh lebih terpacu lagi gitu sobat setir. Nah, kemudian yang tentunya nggak kalah penting adalah ngebahas masalah bantingannya. Ini sekarang gue lagi di individual mode. Nah, kita rasa karena kan dia punya suspensi aktif ya, jadi kalau kita ganti ke Sport Plus misalkan, dia akan lebih stiff, akan lebih agresif gitu. Tapi untuk di individual mode dan di comfort mode, dia memiliki settingan yang sama, yaitu sama-sama empuk. Walaupun sekarang kita ganti ya ke Sport Mode ya, langsung kedengeran rumblingnya tuh. Ini kita Sport Mode dan kita ngehajar, ya kurang lebih rasanya juga nyaman. Emang basicnya mobilnya nyaman gitu sobat setir. Walaupun nyaman, tapi mobil ini memiliki handling yang gokil banget. Sekarang kita tes, depan ada belokan, kita belok. Ini belokan tipis, kita high speed sih, enak banget ya rasanya. Nice. Dan selain itu, kita mau bermanuver agresif juga aman aja. Nih kita pindah jalur ya. Tuh, langsung kita tekuk kayak gitu, mobilnya nurut terus, nggak ngelawan gitu sobat setir. Ya balik lagi, karena memang karakter handlingnya itu sporty banget. Nih depan belokan kita belok high speed dikit, mobil nurut, nggak geser sama sekali. Jadi menurut gue ini adalah perpaduan harmonis antara teknologi, antara sasis mobilnya yang emang udah great, suspensionnya, dan formaticnya. Karena Mercedes AMG E35 ini udah formatic, udah all wheel drive. Jadi untuk manuver-manuver sih asik banget. Tuh kan, gokil kan, bener-bener sense of driving-nya tuh hidup banget gitu di mobil ini. Nice banget, gue suka banget. Dan yang kemudian yang mau gue bahas adalah mobil ini juga memiliki fitur-fitur yang cocok dipakai daily nih, kayak cruise control gitu-gitu juga ada ya. Dan pengaktifannya juga sama nih, sama-sama di setir AMG Performance ini ada di bagian bawah kanan gitu. Kita tinggal activate aja. Tapi gue yakin banget sih, kebanyakan pasti pemilik AMG A35 ini itu nggak akan pakai cruise control, karena pasti mereka lebih seneng untuk drive atau nyetir sendiri ya sobat setir. Nice banget. Dan kemudian ngebahas masalah si AMG Performance Steering Wheel ini, di bagian sini itu ada si AMG button itu, yang dimana ini tuh adalah dua buah dials yang berada di bagian bawah, dan dia memiliki fungsi yang berbeda nih. Kalau kita intip dial bagian bawah kiri ini, dia juga fungsinya macam-macam nih. Dia jadi multifungsi gitu ya, shortcut gitu. Kalau kita lihat di sini kita bisa buat ngatur suspensi, kita bisa buat si auto start stop juga, bisa AMG Dynamics, traction control juga bisa dimatiin dari sini, dan kita bisa ngatur untuk gearboxnya. Jadi gearboxnya itu bisa full pedal shifting atau kita mau tetap pakai matic aja. Nah biasanya kalau yang pengen spirited driving nih, itu kita tinggal ganti aja di sini set, maka kita harus upshift dan downshiftnya dari pedal shift yang ada di balik setir AMG Performance ini, seperti itu. Dan kalau kita geser ke bagian kanan, di bagian kanan itu ada dials juga. Dia fungsinya untuk si dynamic-nya itu. Jadi kita bisa gonta-ganti driving mode. Ngebahas masalah driving mode, mobil ini tuh punya 4 buah driving mode sobat setir. Kita mulai dari yang paling atas dulu, itu ada ice mode atau snow mode. Jadi mode ini dipakai ketika emang lagi salju, yang dimana nggak ada di Jakarta ya salju ya. Dan kalau kita geser lagi, ini ganti individual. Nah kalau di individual itu untuk settingan mesinnya itu dia jadi di reduce. Kemudian kalau kita intip untuk suspensinya dia di comfort, dan AMG Dynamics-nya itu di basic. Kemudian kita geser lagi ke mode comfort, itu untuk settingan mesinnya itu di moderate, suspensinya di comfort, dan AMG Dynamics-nya itu di basic. Dan ini baru mulai seru, karena ini adalah sport. Nah, kalau sport, dia langsung sport semua tuh, baik mesin, suspensi, dan AMG Dynamics. Dan yang terakhir, ini yang lebih serunya, dan ini yang paling seru, karena ini adalah Sport Plus.
langsung kedengeran suara knalpotnya ditambah artificial sound yang ada di dalam mobil dari speaker Burmester ini gitu. Dan ini langsung beneran kedengeran ya. Nih, dengerin. Kita langsung aggressive driving nih sobat setir. Tekup. Wah. Nah, kalau kita di mode Sport Plus ini, ketika mobil shifting di RPM di 4000 dan 5000, dia akan lebih agresif kedengerannya sobat setir. Kebantu sama suara brabnya itu ya, dari artificial soundnya dan juga dari knalpotnya, jadi makin berisik kalau menurut gue. Kita coba lagi ya. Upshift. Kita downshift ya. Tekuk lagi. Gas lagi. Upshift. Upshift. Nice. Hard braking. Downshift. Downshift. Take a U-turn. Wah, fun banget sobat setir. Nah, semua fun ini itu disupport oleh mesinnya. Mobil ini menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder AMG, tapi ya memang belum one man one engine ya. Tapi menurut gua sudah lebih dari cukup sobat setir. Mesin ini itu menghasilkan tenaga di 306 horsepower dan torsinya di 400 Nm, dan juga dibantu oleh mild hybrid karena mobil ini memiliki sistem mild hybrid gitu. Tapi walaupun dia mild hybrid, tetap aja nggak membuat mobil ini jadi nggak fun to drive. Malah dengan mild hybrid memberikan tenaga lebih nih ketika kita pengen start, karena dia ngasih boost gitu ya. Jadi mobil ini kayak nggak punya turbo lag gitu rasanya. Nice banget. Gas lagi. Fun banget. Oke sobat setir, kalau gitu ini dia yang gua juga penasaran dan ini yang gua tunggu-tunggu. Kira-kira gimana performanya dari A35 AMG ini untuk launch-nya ya. 0 ke 100 kita dapat waktu berapa nih? Dan sekarang kita coba, kita minggir dulu. Oke, sudah. Kemudian mobil ini itu punya launch control. Cara pakainya yang pertama, make sure kita masuk ke mode Sport Plus. Oke, kemudian kita injek rem dan kita injek gas secara agresif. Nggak akan nge-capture mobilnya ya. Nggak lucu banget. Oke, fokus. Oke, rem udah gue injek, sekarang gue injek gas agresif. Dia ada tulisannya restart, release brake to start. 1, 2, 3. Wah, gokil, kenceng banget. Wah, nice. Oke, 100. Hard braking, hard braking, hard braking. Wah, gila. Bener-bener gokil sobat setir. Oke, sekarang kita lihat ya, kira-kira dapat angkanya di berapa nih. Wah, gokil sobat setir. Jadi setelah kami melakukan pengujian menggunakan draggy dengan keadaan AC nyala, traction juga nyala, dan ini emang lagi siang-siang juga, dan di dalam mobil ini ada 3 orang. Nah, hasil pengujian kami itu dapat di 5,3 detik. Sebenarnya klaim dari Mercedes sendiri itu di 4,8, tapi ya memang karena keadaannya kita bertiga juga ya, dan menurut gua realistis aja gitu, kita launch yang realistis, yang AC tetap nyala, yang emang daily basis lah, nggak yang beneran track. Tapi gue yakin kalau kita emang nyoba yang beneran mati AC sendirian doang, seharusnya sih bisa under 5, bisa 4,8 sesuai dengan klaimnya. Tapi 5,3 detik aja itu udah bisa dibilang itu udah kencang banget gitu, dan sudah lebih dari cukup lah buat mesin 2000 cc ini, which is really nice. I love Afvalterbach. Oke sobat setir, sekian review dari Mercedes AMG A35 ini. Kalau gue bisa bilang, mobil ini tuh a perfect performance car dengan capability dari mobilnya gitu ya, dengan mesinnya, dengan formaticnya, dengan segala teknologi pendukung. Mobil ini bisa seenak itu dibawanya gitu. Selain itu, mobil ini juga enak banget untuk dipakai harian. Kita bahas masalah suspensinya empuk, mau di comfort maupun mau di Sport Plus juga masih tolerable. Tapi ketika kita bawa nikung Sport Plus juga tetap enak gitu, tetap nyaman, interiornya berasa mewah dengan segala ambient light dan kecanggihan interiornya, audionya Burmester. Jadi bisa dibilang menurut gue mobil ini a perfect performance car, tapi bisa juga jadi a perfect daily driver, a perfect daily driver performance car. Nah,
itu cocok banget gue sematkan di Mercedes-AMG E35 ini. Dan untuk warnanya sendiri, Mercedes-AMG E35 ini ditawarkan dengan 4 warna. Jadi dia ada warna hitam, warna abu-abu, warna putih, dan warna silver. Dan menurut gue sih salah satu yang menjadi dream color gue itu ya ini dia, digital white. Karena white-nya tuh shades-nya beda gitu, nice banget Sobat Setir. Dan untuk harganya sendiri, mobil ini dibanderol dengan harga 1,2 miliar gitu. Nice banget. Oke Sobat Setir, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan.